low, lay low. Baby, keep it low, okay? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peranan Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan dengan beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Tia Yasmin Linti dengan NIM 2210110301. Perkenalkan, nama saya Triana Rizky dengan NIM 2210110165. Perkenalkan, nama saya Selvira Awalia dengan NIM 22110195. Perkenalkan, nama saya Tika Najatulatina dengan NIM 2210110233. Perkenalkan, nama saya Siti Media Susila dengan NIM 2210110226. A few moments later. Latar belakang. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting. Maka dapat kita lihat kenyataannya, ada organisasi atau perusahaan yang memiliki teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi yang sama. Tetapi, dinamika atau mobilitas organisasi atau perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Adanya mobilitas atau dinamika yang rendah tersebut tentunya sangat tidak diharapkan oleh siapapun, apalagi di era globalisasi di mana terjadi persaingan yang sangat ketat. Maka organisasi yang berkinerja rendah akan digila oleh kompetitor atau bersaing bila organisasi yang tergilas oleh kompetitor tersebut tetap juga tidak melakukan perubahan, maka tidak mustahil organisasi tersebut berada pada kondisi yang khas, bahkan lebih mendekati kehancuran. Secara makro, beberapa negara di dunia ini banyak yang berhasil menjadi negara industri dan negara maju. Kemajuan yang luar biasa tersebut bukan karena mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka unggul dalam hal sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah namun produktivitas manusianya rendah, maka ketersediaan sumber daya alam yang banyak tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusinya yang maksimal untuk manusia. Sebaliknya, jika produktivitas tinggi, walaupun sumber daya alam kurang mendukung, namun mampu membawa organisasi atau sebuah negara menjadi negara yang mampu. Pengertian strategi. Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap tepat, efektif, dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasikan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan penyalahgunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Dengan memahami fungsi manajemen, maka akan memudahkan pula untuk memahami fungsi sumber daya manusia, yang selanjutnya akan memudahkan kita dalam mengidentifikasikan tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang hendak diklarifikasikan adalah manfaat apa yang akan kita peroleh dengan penerapan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia ialah meningkatkan kontribusi produktivitas orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara-cara yang bertanggung jawab secara strategi, etis, dan sosial.
Manajemen sumber daya manusia mendorong para manajer dan tim karyawan untuk melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mendukung para pimpinan yang mengoperasikan departemen atau unit-unit organisasi dalam perusahaan, sehingga manajemen sumber daya manusia harus memiliki sasaran. Selanjutnya ada sasaran dan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Kalangan manajer dan departemen sumber daya manusia berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan memenuhi sasaran-sasarannya. Sasaran merupakan titik puncak dan tindakan-tindakan apa yang dievaluasi. Terkadang sasaran dipikirkan secara seksama dan diekspresikan dalam bentuk tulisan. Sering sasaran tidak dinyatakan secara formal. Sasaran manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Sasaran perusahaan, 2. Sasaran fungsional, 3. Sasaran work sosial, 4. Sasaran pribadi karyawan. Untuk mencapai tujuan dan sasarannya, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para pimpinan memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi, dan mempertahankan jumlah dan jenis hak karyawan. 1. Kunci aktivitas sumber daya manusia. Aktivitas sumber daya manusia merupakan tindakan-tindakan yang diambil untuk memberikan dan mempertahankan gugus kerja yang memadai bagi perusahaan. 2. Tanggung jawab atas aktivitas manajemen sumber daya manusia berada di pundak masing-masing manajer. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan akhir yang ingin dicapai manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan mencakup bagaimana manajemen menyusun rencana atau program dalam menyediakan karyawan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan tujuan perusahaan. Kedua, ada pengorganisasian atau organizer. Fungsi pengorganisasian yaitu kegiatan membagi tugas, bidang kerja, pendelegasian, pemberian wewenang, menjalin hubungan antar bidang, hingga pengintegrasian dan koordinasi seluruh bagian organisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Yang ketiga ada pengarahan atau direction. Fungsi pengarahan adalah aktivitas mengarahkan karyawan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi pengendalian, yaitu mengendalikan karyawan agar tetap mematuhi peraturan perusahaan dan dapat menjalankan rencana perusahaan dengan baik. Yang kelima ada pengadaan dan pengembangan. Fungsi pengadaan mencakup kegiatan merekrut, seleksi, menempatkan, orientasi, serta induksi agar mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Sedangkan fungsi pengembangan yaitu meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan baik secara teknis, teoritis, dan etika. Keenam ada kompensasi dan pengintegrasian. Fungsi kompensasi adalah bagaimana memberikan imbalan jasa kepada karyawan baik berupa finansial, barang, atau bentuk lain yang bermanfaat. Sedangkan fungsi pengintegrasian adalah suatu usaha untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan karyawan untuk membentuk kerjasama yang harmonis. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah bagaimana menjaga kondisi karyawan agar dapat terus bekerja dengan baik hingga masa pensiun, baik dari kondisi fisik maupun mental. Yang kedelapan ada kedisiplinan. Fungsi kedisiplinan mencakup bagaimana membentuk kesadaran, mematuhi aturan dan norma sosial maupun yang dibuat perusahaan. Dan yang terakhir ada pemberhentian. Fungsi pemberhentian adalah tindakan untuk memutus hubungan kerja. Pemberhentian bisa karena kontrak kerja, pensiun, PHK, atau karena karyawan melanggar aturan. Pengertian produktivitas. Secara sederhana, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau keluaran dengan input atau masukan. Menurut J. Rafianto dan kawan-kawan pada tahun 1988 yang mengutip lembaga produktivitas Norwegia, bahkan produktivitas adalah hubungan di antara jumlah penduduk yang diproduksi dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut, atau dengan rumusan yang lebih umum yaitu rasio antara
memikirkan jenis program dan inisiatif sumber daya manusia yang harus dibuat. Panduan pertama, mengetahui jenis karakter orang yang perlu dikelola dan yang akan menjalankan bisnis supaya sesuai dengan tujuan bisnis strategik. Hal yang penting kedua dalam merumuskan strategi sumber daya manusia adalah memikirkan jenis program dan inisiatif tentang sumber daya manusia yang harus didesain dan diterapkan untuk memikat, mengembangkan, dan mempertahankan staf agar berkompetisi secara efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu dimensi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manusia yang harus diperhatikan adalah tingkat keterampilan serta kemampuan staf dan kapabilitas manajemen. Ketiga hal tersebut berkaitan langsung dalam pembuatan strategi sumber daya manusia. Dengan mengetahui tingkat keterampilan dan kemampuan staf, maka perusahaan dapat menentukan arah strategi sumber daya manusia, apakah akan memperbanyak pendidikan dan pelatihan, akan menaikkan gaji atau imbalan, akan meningkatkan teknologi atau strategi-strategi lain. Dengan mengetahui tingkat kapabilitas manajemen, maka strategi sumber daya manusia yang diterapkan pun bisa menjadi efektif. Apa jadinya bila para manajemen tidak menguasai suatu praktik manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu strategi sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia melakukan pengelolaan manusia atau karyawan dalam hal perencanaan, tenaga kerja, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hingga administrasi tentang tenaga kerja. Analisis produktivitas. Untuk mengetahui apakah seorang karyawan itu produktif atau tidak, dapat dilakukan dengan pengukuran produktivitas. Tanpa pengukuran, maka kita tidak akan mungkin dapat mengatakan bahwa orang itu produktif. Sementara kita tidak mengukurnya, maka kesimpulannya diambil dengan spekulasi, sehingga tidak ilmiah atau kesimpulan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran menjadi standar dalam pengambilan keputusan. Jika hasil pengukuran ternyata produktivitas kerja rendah, maka dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin tentunya akan menentukan berbagai faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir. Menurut D. Rabianto Putra dan kawan-kawan 1918, ukuran produktivitas tenaga kerja menunjukkan efisiensi proses produksi yang ditinjau dari sudut pandang salah satu produk saja, yaitu unsur manusianya. Selanjutnya, D. Rabianto Putra dan kawan-kawan mengatakan banyak cara untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya A. Dengan meningkatkan keluaran dan mempertahankan masukan. B. Meningkatkan keluaran dengan promosi yang lebih besar daripada tambahan masukan. C. Meningkatkan keluaran dan meningkatkan masukan. D. Mempertahankan keluaran dan meningkatkan masukan. E. Meningkatkan keluaran dan meningkatkan masukan dengan proporsionalitas yang lebih besar. Dengan memperbaiki produktivitas berarti menata kembali dan mengkombinasikan faktor-faktor produktif sedemikian rupa sehingga menghasilkan performa yang lebih tinggi. Selain hal tersebut, di atas dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas karyawan, suatu perusahaan akan mengadakan pelatihan. Pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan di mana karyawan tersebut ditempatkan. Pelatihan dapat dilakukan secara berkala, baik pelatihan yang diadakan secara internal maupun yang diadakan oleh pihak eksternal. Jika seorang karyawan mempunyai produktivitas yang tinggi dan memberikan keuntungan terhadap gajinya, pertumbuhan suatu perusahaan maka dapat diberikan penghargaan sebagai motivasi. Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian bonus atau kompensasi. Produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi, performansi, kualitas hasil merupakan komponen dari usaha produktivitas. Dengan demikian, produktivitas merupakan suatu kombinasi dari efektivitas dan efisiensi.
Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang ada dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk kita mengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting, sehingga harus mendapatkan prioritas utama jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis. Pusatnya pertumbuhan di suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat produktivitas karyawan. Jika suatu perusahaan mempunyai karyawan yang produktivitasnya tinggi, maka akan berpengaruh terhadap